Aku nggak tahu loh kayak mana ceritanya bisa terpotong jari dia, bisa putus kayak gitu. Karena setelah aku berantem sama dia lempar-lempar botol itu, terus aku minum obat tidur. Hai sayang-sayangku, cinta-cintaku, welcome balik lagi sama aku Sheila Poppins. Di video kali ini, selagi kita menunggu sidang terbaru Johnny dan Amber, aku akan merincikan beberapa pernyataan Johnny dan Amber yang kemarin itu nggak aku masukkan di part 1, 2, dan 3 karena mengingat durasinya yang panjang. Dan di sesi ini aku akan kupas lebih dalam lagi hanya di Kupas Kasus. Tapi sebelumnya thanks buat kalian yang udah support aku guys, yang udah kasih masukan juga ke aku di kolom komentar. Kalian care kali sama aku loh, thank you ya. Dan buat yang baru bergabung di Poppins, jangan lupa diklik tombol like, share, comment, dan subscribe-nya guys. And now nggak usah berlama-lama lagi, let's go into this case. Kalian semuanya pasti udah nggak sabar banget dengan sidang terbaru Johnny dan Amber. Tapi sayang sekali sidang mereka ini diundur 1 minggu, yaitu tepatnya tanggal 16 Mei nanti baru dimulai lagi guys. Dan juri yang terlibat dalam persidangan itu pun diinstruksikan agar tidak meneliti apapun terkait kasus Amber dan Johnny selama masa istirahat sidang. Dikarenakan proses sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan silang dari pihak Depp yang akan menanggapi kesaksian Amber kemarin. Kuasa hukum Depp juga mengatakan seperti ini, pemeriksaan silang dari tim Depp akan menjadi paling jitu dan kita telah menyorot banyak kesalahan dari keseluruhan kesaksian Amber yang berbelit-belit. Sementara dari pihaknya Amber mengatakan agar pihak Johnny itu mulai mempertimbangkan strategi baru untuk menyerang Amber. Karena bagi pihak Amber, pihak Johnny itu tampak panik dan berusaha untuk mencegah saat tim Amber menunjukkan foto dan bukti kesalahan Johnny pada publik. Bahkan pihak Amber juga mengatakan Johnny nggak berani menatap Amber selama kesaksian. Aku juga penasaran sih guys, kenapa Johnny ini hanya nunduk terus pakai kacamata hitam gitu. Cuman kelihatannya si Johnny ini benar-benar menyimak, bahkan sesekali mencatat apa yang udah disaksikan oleh Amber. Kita tunggu aja sidang lanjutannya dan bagaimana respon dari Johnny. Tapi aku mau ajak kalian untuk tarik mundur ke awal hubungan mereka yang sudah dinilai toksik oleh seorang spesialisasi pelecehan seksual dan KDRT, yaitu Michelle Charnis. Ia mengatakan bahwa toxic relationship antara Johnny dan Amber dikarenakan trauma masa lalu keduanya, yang mana Johnny kan memandang serangan verbal dan fisik yang tak terduga dari istrinya itu mencerminkan pelecehan yang diterimanya dulu dari ibunya. Jadi dulu itu ibunya Johnny ini nggak pernah segan-segan menyerang secara fisik dan emosional kepadanya dan juga kepada kakaknya guys. Sementara Amber dulu ayahnya itu merupakan seorang alkoholik dan selalu berubah menjadi mengerikan dan kejam saat sedang mabuk guys, dimana ayahnya itu bisa memukuli ibunya di depan Amber, bahkan kadang-kadang Amber itu juga dipukul. So keduanya memiliki masa kecil yang tidak menyenangkan berkaitan dengan orang tua mereka dan sudah melekat di otak mereka. Terus kemarin di part 3 kan udah aku bahas soal kesaksian Amber yang penuh dengan drama. Jadi di sana yang mengatakan bahwa si Johnny ini kan tiba-tiba tendang dia sampai jatuh pas di private plane. Johnny ada tampar dia juga katanya, terus lempar-lempar dia pakai es batu gitu. Nah, tapi pasti jadi pertanyaan dong, kenapa si Johnny ini bisa melakukan hal seperti itu? Jadi kata Amber, si Johnny ini tiba-tiba menendangnya karena Johnny memang lagi kesel sama dia guys. Ini mengenai James Franco. Jadi kemarahan Johnny berhubungan dengan filmnya Amber yang baru tayang di tahun 2015 kemarin bersama dengan Franco. Dan di film itu ternyata ada adegan si Amber ini sama si Franco kissing-kissing kayak gitu guys. Nah hal itu pun membuat si Johnny marah lah kan. Karena si Amber ini nggak kasih tahu Johnny guys ada adegan seperti itu. Si marah lah si Johnny, dibilang kok nggak kau bilang sama aku ada adegan kayak gitu. Hal itu dikatakan Amber karena pada saat di pesawat si Johnny sempat tanya ke Amber kayak gini, kayak mana adegan kissingnya? Enak? Pasti kau, maaf ya guys, pasti kau terangsang. Tapi si Amber diam aja. Lihat itu Johnny tambah marah kan, nggak direspon, ditamparnya lah si Amber. Kemudian setelah itu si Johnny ini pindah ke kursi belakang. Nah si Amber ini ditendang waktu mau turun pesawat guys. Jadi bukan pas turun tangga itu ya, dia berdiri di tempat duduk mau jalan gitu, terus ditendang lah sama si Johnny dari belakang, kayak disuruh cepat, woi cepat kau jalan kayak gitu. Cuman ini kan kata si Amber nih, kita tunggu aja respon dari Johnny kayak mana ya guys. Terus si Amber nih nggak mau
kalah juga guys, dia balik menuduh Johnny telah berselingkuh. Jadi perselingkuhan Johnny itu tepat katanya setelah pernikahan mereka. Jadi si Amber ini cerita, pada saat itu dia kepo lah, nampak iPadnya si Johnny tergeletak aja, diambil dia, diceknya lah iPadnya itu kan, dicek-ceknya kayak gitu, dapat rupanya pesan Johnny dengan wanita lain, yaitu mantan pacarnya Johnny. Dan ia juga mengklaim bahwasanya Johnny ini mengunjungi wanita itu setelah pernikahannya dengan Amber. Tapi nggak disebut loh siapa nama wanita yang dimaksud si Amber ini. Bisa kalian tebak siapa kira-kira? Cok kalian komen lah di bawah ya. Jadi semua yang terjadi itu pasti ada sebabnya ya guys. Kok dari pandangan aku, Amber kan bilang di part 3 kemarin, Johnny ini selalu nuduh dia selingkuh. Tapi kan bukti perselingkuhan dia itu memang ada guys, video rekaman dia selingkuh. Terus kenapa kok dia menyangkal? Dan mungkin memang si Amber ini sering selingkuh guys, makanya jadinya si Johnny selalu tuduh dia lah, selalu curiga-curiga sama dia. Kayak gitu nggak menurut kalian? Terus ini aku mau balik lagi bahas soal jarinya Johnny yang terpotong itu lebih mendetail. Jadi ada beberapa kesaksian Amber yang diputar balikkan sama dia ya guys ya. Dia bilang kan di kesaksiannya bahwa dia diperlakukan begini begono sama si Johnny, dibikin ini itu sama si Johnny. Padahal ini dan itu dan begini begononya itu cingkuneknya semua sayang. Itu perlakuan si Amber. Salah satunya tentang botol ini ya, yang dilempar hingga mematahi jari Johnny. Nah, Johnny kan bilang, pada saat itu dia ke arah bar dan ambil sebotol vodka dan gelas. Jadi Amber yang lihat si Johnny ini mau minum-minum pun langsung merepet lah dia, ngoceh, marah-marah. Memang baik sih niat si Amber ya guys ya, dia nggak suka suaminya ini minum-minum, baik minum-minum gitu ya. Tapi dia bukan cuma marah-marah guys, melainkan diambilnya botol itu, terus dilemparnya ke arah Johnny. Tapi lemparannya meleset, melewati kepala Johnny kayak gitu nah. Tapi ini dijadikan kesaksian Amber kan. Dia bilang bahwasanya Johnny udah melempar botol ke dia, ke arah dia, jatuh di dekat dia gitu kan. Padahal itu dibolak-balik dia. Kita balik lagi ya ke jarinya si Johnny. Jadi botol yang dilempar itu kan pecah. Mungkin pecahannya itu terbang kayak gitu guys, mental, kenalah jarinya si Johnny. Karena kata si Johnny ini dia nggak sadar sih awalnya. Cuman lama-lama kok dia merasa kayak jarinya ini ada panas, pedih-pedih kayak gitu. Ditengoknya lah nah. Kok terpotong kayak gitu jari aku, kata dia. Kok udah putus kayak gitu aja nampak tulangnya. Sementara kata si Amber di pengadilan, aku nggak tahu loh kayak mana ceritanya bisa terpotong jari dia, bisa putus kayak gitu. Karena setelah aku berantem sama dia lempar-lempar botol itu, terus aku minum obat tidur. Bangun-bangunnya udah kayak gitu aja jari si Johnny. Mungkin jari dia putus itu karena hancurin telepon, kata dia kayak gitu. Tapi kalau hancurin telepon kan nggak terpotong kayak gitu jarinya Amberku sayang. Terus mana fotonya? Biasa kan dia dokumenter terbaik, semua dipoto dia kan. Tapi masalah telepon hancur ini nggak dipoto sama dia. Kan ada bukti rekaman suara soal jari terpotong kan guys kan. Nah dalam rekaman suara itu terdengar si Amber malah ketus, dia kan marah-marah, gak peduli dia sama jarinya Johnny yang terpotong itu. Nah, tapi guys mungkin memang si Johnny ini ada sifat badnya ya guys ya. Dia suka banting barang saat mabuk atau lagi marah. Karena kan memang ada orang yang sifatnya kayak gitu guys. Dan Johnny pun udah mengklarifikasi video yang dijadikan bukti sama si Amber, yang dia banting-banting barang itu. Nah dia mengaku memang itu dia banting barang memang. Cuman seperti yang kalian lihat di video katanya kan cuman banting barang katanya. Gak ada aku sentuh Amber seujung rambutnya pun sedikit pun gak ada lah. Dan di video yang direkam mantan istrinya itu kata Johnny diambil pada saat dia lagi terpuruk kali guys. Karena pada saat itu kan Johnny baru kehilangan ibunya. Terus dia juga kehilangan uang sekitar 600 juta dolar kayak gitu guys. Dan pada sidang 2 Mei lalu juga didatangkan seorang saksi yaitu Travis McGivern yang merupakan staf keamanan Johnny. Ia bersaksi pernah melihat Amber melempari Johnny dengan sekaleng Red Bull. Kalian tahu Red Bull itu apa kan? Ratindeng di Indonesia loh guys. Nah, lalu ia juga memukuli Johnny, meludahi Johnny, dan melayangkan tinjunya ke wajah kiri Johnny guys. Dan itu terjadi pada saat di Australia. Hingga akhirnya selesai pertengkaran itu, si Amber ini pun memutuskan untuk menemui adiknya, si Whitney Heard itu. Travis juga membantah soal Depp yang mengeluarkan, maaf ya guys, alat kelaminnya yang katanya itu buang air kecil di teras rumah itu guys. Nah itu nggak ada sebenarnya kata si staf keamanan Johnny ini. Dan seorang mantan perawat pribadi Johnny yang bernama Debbie Lott juga ikut memberi kesaksian. Ia berkata bahwa Johnny ini selalu takut ya guys ya, karena dia udah tergantung sama obat. Jadi kalau dia nggak pakai obat dia merasa dia kayak orang yang nggak normal gitu. Dan Lott juga mengungkap bahwa Johnny ini sedang dalam proses mengatasi ketergantungan terhadap opioid. Jadi opioid ini adalah obat analgesik. Dan
Kemudian ia nggak pernah melihat Johnny menggunakan kokain. Ia juga bercerita bahwasanya Johnny kecanduan opioid ini dimulai pada saat dia menjalani perawatan gigi. Kemudian pada 3 Mei 2022 lalu, sebuah rekaman audio dari mantan perawat pribadi Amber bernama Erin Falati juga diputar di pengadilan. Menurut Falati, pada tanggal 11 Mei 2016, sekitar 2 minggu setelah pertengkaran hebat Johnny dan Amber, ia sempat mengunjungi apartemennya si Amber di pusat kota Los Angeles, yaitu penthouse-nya Johnny ya guys, dan mengantarkan beberapa obat. Nah, dalam pertemuan itu, Falati mengatakan si Amber ini banyak menceritakan kepadanya tentang perjalanannya yang baru-baru ini ke Coachella. Dan dalam percakapan itu, Amber mengaku mengkonsumsi alkohol dan menggunakan beberapa obat terlarang berupa MDMA dan mushroom secara bersamaan yang mengakibatkan dia muntah dan fly selama 24 jam. Sementara dari catatan Falati itu, si Amber perginya ke Coachella pada pagi hari setelah pertengkarannya dengan Johnny guys. Jadi begitu tengkar langsung pergi nih dari catatan si Falati. Siapa sih, Fatila atau Falati sih namanya? Mendengar cerita dari si Amber ini, Falati sempat juga memberitahu dia, memperingatkan dia ya guys ya, kalau menggunakan obat terlarang tidak akan ditoleransi staf medis dan takutnya akan berakibat efek samping dengan obat yang udah diresepkan ke dia. Tapi si Amber responnya hanya ketawa dia guys, hahaha. Kayak gitu kan. Terus dia ceritalah ke Falati bahwa 2 hari yang lalu dia baru aja party obat-obat terlarang sama salah seorang pria terkenal di rumahnya atau di penthouse-nya Johnny. Dan hal itu nggak diketahui oleh Johnny Depp guys katanya sama si Falati itu. Si Falati nggak menjelaskan siapa pria yang dimaksud si Amber. Hanya saja menurut rekaman CCTV di lift, kan James Franco tampak mengunjungi penthouse milik Johnny pada tanggal 22 Mei 2016. Tapi kemungkinan lain bisa juga adalah si Elon Musk guys. Jadi kalau menurut kalian siapa kira-kira pria yang dibilang Amber ini? Coba kalian komen di bawah. Kok bisa pula si James Franco sama si Elon Musk ini sama-sama di bulan Mei 2016? Tarik 3 dia. Tarik 2 apa 3 sih? 2. Terus guys, ada juga momen lucu ini waktu persidangan kesaksian si Amber. Ini dari psikolog si Amber, ingatkan kalian yang namanya Hajes itu, yang alisnya tinggi kayak gitu. Jadi waktu itu ditanyakan kan ke psikolognya ini, tes apa aja yang kau lakukan pada Amber? Terus dijawab psikolognya inilah, ada 12 tes yang ku tes ke dia ini. Disuruhlah sebutkan apa aja. Hilang ingatan dia, gak hafal ternyata tes apa yang udah diberikannya ke Amber. Malah dibacakan dia langsung dari kertas itu. Dengan PD-nya dia nunduk kayak gitu dibacakannya. Hal itu langsung disela oleh pengacaranya Johnny yang mengatakan keberatan. Karena seorang psikolog profesional itu kan gak perlu catatan untuk menjelaskan hal itu. Kalau memang dia serius melakukan tes itu, pastinya dia udah mengenal betul sama kliennya kan guys. Nah, jadi Hajes ini dibilangin lah bahwa dia nggak boleh baca langsung kayak gitu. Tapi kau harus ingat kembali tes psikolog Amber itu apa aja gitu. Terus psikolognya ini minta untuk membaca dulu. Habis itu baru disampaikan dia. Jadi dibilang, aku baca dulu ya. Nanti baru aku tengok depan, baru aku bacakan gitu. Hal itu membuat pihak Johnny langsung ketawa semuanya guys. Geleng-geleng kepala si Johnny. Tengoklah kalian videonya nanti. Terus lebih lucunya lagi kan aku ketemu ini videonya ini. Pengacara si Amber ini asik salah sebut nama. Psikolog Amber kan namanya Hajes, tapi dia asik panggil-panggil Dokter Kari, Dokter Kari. Ini videonya ini, ku kasih kalian tonton lah. Pasti lucu kali. Dr. Curry, in answering that question, were you consulting anything? Dr. Hughes. Dr. I'm so sorry. Dr. Hughes, were you consulting anything? Dr. Curry's here, I guess, as well. But that's a bit confusing. Dr. Curry, if you, Dr. Hughes. I don't know why I keep saying that. My apologies. Dr. Hughes. I think it's the confusion of having her in the courtroom. So, walaupun pada sidang 4 Mei lalu Amber ini udah memberi pertanyaan sambil menangis kayak gitu kan guys, tapi tetap aja apa yang dilakukan oleh Amber dikatakan palsu oleh warganet. Bahkan beberapa ahli pendeteksi kebohongan, salah satunya ahli dari CIA, FBI, dan ATF bernama Janine Driver mengatakan tingkah laku Amber saat sidang, yaitu dia kayak lagi menghisap dan menggigit bibir kayak gini guys. Kayak gitu. Secara terus-menerus menandakan ia sedang menenangkan dirinya sendiri guys. Jadi dia merasa pada saat itu khawatir dan stres. Hal ini sesuai dengan orang yang lagi berbohong, kata ahli ini. Dan ada beberapa pernyataan Amber juga yang salah dari segi penempatan waktu. Jadi kalau bahasa Inggris itu kan ada penggunaan kata masa lalu dan masa kini, kata kerjanya loh guys. Tapi Amber memberi pernyataan pakai kata yang terjadi masa kini. Jadi contohnya itu slap, tentang slap, menampar ya guys ya. Jadi itu dia ngomong 3 kali.
kali. Yang pertama kali slap, ada ID-nya, itu menandakan masa lalu. Yang kedua kali slap, tetap. Kemudian ketiga kali spontan dia ngomongnya slap gitu, yang artinya terjadi masa kini atau lagi berlangsung. Menurut ahli, hal itu menunjukkan ia sedang mengarang cerita dan berbohong. Terus pada saat memberikan pernyataan, si Amber ini juga sedikit mengangkat hidungnya kan guys, yang kalian lihat. Aku nggak pandai peragakan, tapi diangkatnya hidung dia kayak gitu. Nah, hal ini kata ahli menunjukkan bahwa orang tersebut marah dan sangat arogan. Jadi ahli ini mengatakan, mana mungkin orang yang mengalami KDRT berani pas ngomong itu angkat kepala tinggi-tinggi dengan pedehnya kayak gituan, dia angkat tinggi-tinggi. Itu menunjukkan bentuk orang yang sombong kata Ali. Jadi kalau biasanya orang kena KDRT kan guys, dia walaupun udah lama mengalami trauma itu pasti dia masih nggak sanggup loh untuk menceritakannya kan. Pasti kelihatan traumanya gitu. Tapi kalau si Amber ini malah kelihatan marah dia. Kemudian warganet juga mengklaim bahwa pernyataan Amber di persidangan dikutip oleh Amber dari beberapa film dan kemudian dirubah dia menjadi kisah dia sendiri guys. Dan katanya si Amber ini pernah memberikan pernyataan dengan mengambil dan mengubah kisah korban KDRT lain dalam persidangan. Jadi kayak dihafalnya kayak gitu guys, terus dilakoninya lah waktu persidangan itu. Dan beberapa film yang katanya diambil oleh Amber itu, ini aku kasih tahu kalian judulnya. Kalian nonton sendiri nanti. Mildred Pierce, apa sih kok susah kali ya Pak bacanya itu. 12 seconds later. Judulnya Mildred Pierce, susah ini ngomongnya guys. The Talented Mystery Play, I Am a Killer, Alpha Dog, dan Maid. Tapi ini hasil cocok logi netizen ya guys ya. Benar apa enggaknya? Coba kalian bantu aku komen di bawah. Persidangan mereka dua ini panjang kali guys. Aku udah rincikan sesingkat dan sedetail mungkin supaya kalian itu bisa mengerti. Karena kalau kita nonton live-nya itu bisa 6-7 jam guys. Popcorn pun udah habis tak berapa banyak. Makanya aku udah usahakan untuk menyederhanakan hasil sidangnya. Mungkin ada yang aku lupa sebutkan. Kalian boleh bantu aku tambahkan di kolom komentar. So inilah tambahan kasus antara Johnny Depp dan Amber Heard. Pastinya kita udah gak sabar kali ya guys untuk persidangan lanjutan mereka, karena nampaknya makin hot ini persidangannya. Nah, begitu persidangannya sudah digelar, aku akan langsung update lah ke kalian pokoknya para Poppinsku tercinta. Dan thanks banget buat kalian yang udah klik video aku dan support aku dengan klik like, share, comment, and subscribe. Sebisa mungkin aku akan balas komen-komen kalian ya guys ya. Tapi komen kalian itu menghibur aku kali, lucu-lucu komen kalian kadang-kadang. Tapi banyak juga yang kasih masukan. Pokoknya makasih banget ya, cinta kali sama kalian, cinta. Terus kalian juga jangan lupa follow Instagram aku di @selapoppins. So aku Sela Poppins, sampai jumpa lagi di video part 4 lanjutan persidangan Amber dan Johnny. Jangan lupa drop komen kalian sebanyak-banyaknya ya guys ya. Bye bye. Oh iya, jangan lupa di subscribe ya. Sarang heyo, sarang burung.